Disitulah terjadi bongkar-bongkaran. Masing-masing membuka aibnya. Akan mengatakan Tuan Hakim, istri saya dapati berselingkuh di kamar tidur bersama lelaki yang lain. Bayangkan bagaimana anak-anaknya. Bisa-bisa ibunya dibunuh sama anak-anaknya itu. Ya, kita kembali di cerita Ahwalus Syakhsiyah. Kalau kita mengamati dalam kitab-kitab fikih yang diijtihadi oleh para ulama besar, baik Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Dawud Al-Zahiri dan sebagainya, itu mereka tidak pernah mengangkat kasus perceraian itu harus diselesaikan di pengadilan. Cukup di tingkatan keluarga saja. Apakah itu karena bodohnya mereka? Tidak. Itu saking cerdasnya mereka. Saking kamunya nggak paham. Mengapa demikian? Karena satu, kita melihatnya bahwa perceraian itu adalah masalah personal. Ya, masalah pribadi, ahwal syakhsiyah. Dan cerai itu adalah sifatnya adalah edukasi, bukan punishment, bukan hukuman. Artinya cerai itu 3 kali. Pertama cerai, diberi peluang untuk merenung kembali, tersadar rujuk lagi. Ulah lama kambuh lagi, cerai lagi, tersadar rujuk lagi. Sampai ketiga kali pun masih ada harapan rujuk kembali, tapi ada sedikit hukuman sedikit, yaitu suruh mencicipi lelaki lain dulu supaya ada komparasi gitu. Enak itu enak ini kan gitu. Supaya jadi pengalaman. Jadi ujungnya adalah rujuk kembali, itu tujuannya, bukan lepasan. Nah ketika perceraian itu yang ke pengadilan, pasti akan dikorek nantinya. Sebabnya apa engkau mencerai istrimu? Perempuan, kenapa kamu gugat cerai? Nah, disitulah akhirnya ketika seorang hakim itu melakukan investigasi pendalaman, disitulah terjadi bongkar-bongkaran. Masing-masing membuka aibnya. Akan mengatakan Tuan Hakim, istri saya dapati berselingkuh di kamar tidur bersama lelaki yang lain. Bayangkan bagaimana anak-anaknya. Bisa-bisa ibunya dibunuh sama anak-anaknya itu. Jadi jangan dibuka rahasia itu. Ya sudah, nanti ujungnya ya 5 tidak ada kecocokan gitu aja. Nah, jadi diselesaikan secara keluarga, bukan pengadilan. Tapi kan udah masuk pengadilan, ya udahlah silakan. Tapi nanti juga harus ada ada standing order bagi seorang hakim, tidak boleh menggali terlalu dalam sebabnya perceraian. Cukup pada batas tidak ada kecocokan, selesai. Atau yang normatif sajalah, tidak kasih nafkah lahir, ya kan gitu, nafkah batin dan sebagainya, semacam itu. Jadi artinya bahwa kita mana yang lebih baik, apakah secara keluarga, jadi mungkin bisa diijtihadi perceraian yang mutusan keluarga. Fadu hakaman in khiftum shiqaqa bainihima fadu hakaman min ahliha wa hakaman min ahli. Ketika dikhawatirkan adanya perpecahan di antara mereka, maka panggillah juri dari pihak perempuan dan juri pihak laki-laki, dipanggil kesepuhannya tuh perempuan siapa? Pak Rahmat, panggil mewakili perempuan. Nanti mewakili laki-laki siapa? Pak Afkar sebagai kesepuhannya. Disitulah keluarga besar berunding, baik dan buruknya dipertimbangkan, dinasihati. Kamu gimana bercerai? Sayang sama anak-anak kamu. Kesian ke itu anak-anak kamu? Sedang sekolah, sedang remaja. Kamunya broken home. Nanti anak-anak kamu semuanya menjadi anak-anak yang nakal. Terus hartanya gimana? Dia terus penyadaran. Kenapa nggak jadi cerai? Kan begitu.
Itu maksud seperti itu. Jadi artinya bahwa menjadi dilema juga. Nah sekarang lagi dilema lagi. Nikahnya nikah siri. Ketika cerai gimana? Sebab status janda duda itu berdasarkan SK dari pengadilan. Kalau nikahnya siri, bagaimana pengadilan itu memberikan surat cerainya? Nikahnya siri, cerainya siri juga. Makanya ada dibuat lagi kebijakan bahwa nanti namanya ada isbatun nikah. Ini teknis masalahnya. Isbatun nikah itu kedua belah pihak melapor bahwa kami pernah menikah pada tahun 90 atau tahun 2010 dan nikah siri. Nikah siri itu bukan nikah rahasia ya, nikah yang tidak dicatat di KUA. Nah nanti gimana? Ya dicatatkan dulu, nanti dicatat namanya isbatun nikah, penetapan nikah. Nanti pengadilan agama menyatakan bahwa dua orang si A dan si B pernah menikah pada tahun 90 ya, disahkan. Nah lalu dari surat nikah itu diajukan surat gugatan cerai berdasarkan isbat nikah tadi. Jadi diceraikan dari pernikahan yang sudah diisbatkan, bukan dari nikah sirinya. Jadi kan berputar-putar begitu. Dan ini kan tidak semuanya begitu, rata-rata kan begitu. Jadi cerai ya kawinan siri, cerainya ya siri juga, pakai segel aja kan. Semacam itu kan menjadi persoalan juga. Jadi begini akhirnya, ketika meninggal istri nikahnya siri, dapat warisan enggak? Resikonya karena tidak ada bukti bahwa dia istrinya, yang dapat warisan akan ditanya, dasarnya mana kamu ngaku istri? Masa nikahnya enggak ada. Jadi banyak persoalan. Nah, itu makanya begini. Orang Islam selama ini menganggap bahwa namanya hukum itu sifatnya permanen, berlaku untuk selamanya. Dari abad ke-7 sampai abad 21 dan sampai akhir zaman ya tetap hukum tidak boleh berubah. Kalau tidak melaksanakan hukum Tuhan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Disebut kafir lagi. Ini logika semacam ini ingin saya luruskan. Hukum itu adalah produk logika akal manusia. Sumbernya memang dari Al-Quran dan Al-Hadis, ijma' dan qiyas oleh Imam Syafi'i. Nah, di dalam beristihad itu akan berbeda kesimpulannya, ada yang haram, ada halal. Itu sebagai bukti bahwa hukum itu adalah budaya. Sekarang banyak yang sebetulnya kita jujur aja, andai kan memegang istri itu membatalkan wudhu, kata Imam Syafi'i kan begitu. Berarti orang yang bermadzhab Syafi'i tidak bisa naik haji. Karena tidak mungkin tawaf di Ka'bah tidak senggolan dengan perempuan. Nggak mungkin. Makanya pindah mazhab. Mazhabnya siapa? Mazhab Maliki yang tidak batal. Berarti kalau iya Tuhan itu mengatakan aula mastumun nisa, keputusan Imam Syafi'i asal nyenggol kulit dengan kulit membatalkan wudhu yang nantinya berakibat tidak bisa haji, ya tidak mungkin Tuhan berkata paradoks seperti itu dong. Masa menghukumi senggolan batal tapi dalam ibadah haji tidak bisa dihindari, ya tidak mungkin dong. Makanya kesimpulannya adalah pindah mazhab semacam itu. Tetapi sampai sekarang direvisi enggak? Enggak, ya sudah mazhab Syafi'i ya selamanya kalau nyari ya wudhu lagi. Sampai ketika istri minta anduk juga dikewer. Awas. Tolong bang minta anduk nih. Awas nyenggol. Ya, jadi menjadi bocor semacam itu. Dan itu revisi.
Ya kenapa tidak direvisi lagi? Ya itulah dikiranya sudah permanen. Masalah poligami juga. Masalah hukuman had ya, rojam dan sebagainya. Begini yang dilarang oleh Allah itu adalah tajawuz al-hudud, melampaui batasan. Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Yang melampaui had Allah itu yang zalim. Jadi ketika Allah menghukum umpamanya mencuri tangan, dipotong tangan sampai pergelangan, ketika hukumannya sampai sikut itu yang zalim. Ya ta'adda hududallah. Kalau dipotong jentiknya saja ya tidak dilarang. Dilarang itu melebihi. Nah, ini perlu saya pahamkan. Dalam undang-undang pidana, hukuman terendah yaitu denda 100 juta, tertinggi adalah hukuman 3 tahun penjara. Itu tidak boleh lebih dari 3 tahun. Kalau 10 tahun ya berarti zolim itu namanya. Tapi kalau dihukumnya itu kurang dari 3 tahun, sebulan saja ya boleh. Makanya wa man yata'adda, barang siapa yang melampaui hududallah, batasan-batasan yang sudah ditentukan Allah, hukuman maksimal di langkah itu yang nggak boleh. Walhasil bahwa kita untuk mengajak bahwa hukum Islam yang ada dalam kitab kuning itu bukan undang-undang. Yang berlaku adalah undang-undang yang sudah diratifikasi oleh DPR, oleh lembaga legislatif. Selagi belum jadi undang-undang ya itu pilihan bebas, ikut silakan nggak silakan, itu menjadi persoalannya. Nah, selagi mazhab Syafi'i belum menjadi ketetapan negara, menjadi undang-undang, menjadi hukum yang berlaku mazhab Syafi'i, ya silakan kita boleh pilih, itu persoalannya. Dan hukum itu sifatnya adalah kondisional, yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Kondisi berubah, ya hukum berubah. Saya kira semacam itu. Dan kita rata-rata tidak punya keberanian untuk merevisi kajian-kajian fikih orang-orang yang sudah terdahulu. Terburu disakralkan dulu, seolah-olah kajian mereka dijamin pasti benar. Itu persoalannya. Makasih itu aja. Baik.